Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa bertatap muka dalam acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, saya akan memperkenalkan nama. Nama saya adalah Alif Khairul Halim. Asal saya dari Pondok Pesantren Al Murtadha. Saya ingin menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul tentang menjadi pribadi al-ma'un. Sebelum saya menyampaikan materi tersebut, saya akan membacakan Quran surat Al-Ma'un, dan kita semua akan mengupas apa atau sebenarnya isi dari Quran surat Al-Ma'un. Saya akan memulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang artinya, ara'aita, tahukah kamu, alladzi, orang-orang yang yukadzibu, berasal dari kata kadzaba yang artinya berdusta, yang mendustakan, biddin, ad-din, agama. Tahukah kamu siapa atau orang yang mendustakan agama? Jadi dalam ayat pertama Quran surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para hambanya, bertanya kepada para manusia, tahukah kalian atau tahukah kamu siapa sebenarnya orang yang mendustakan agama? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi jawabannya di dalam ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang kedua yang berbunyi, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fa, maka, dzalika, itulah yad'ul yatim, orang-orang yang menghardik anak yatim. Kenapa toh orang yang menghardik anak yatim ini bisa disebut orang yang mendustakan agama? Karena di dalam Islam sendiri Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para pemeluknya agar senantiasa mengulurkan bantuan kepada orang yang lebih lemah. Jadi apabila kita tidak mengulurkan bantuan kepada yang lebih lemah, hati-hati, kita semua bisa jadi termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Maka dari itu saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada teman-teman semuanya agar kita semua selalu menolong dan memberi bantuan kepada para anak yatim. Karena kasihan, mereka sudah ditinggal pergi oleh bapaknya. Kasihan, gak ada yang mencari nafkah. Maka dari itu agama Islam sendiri mengajarkan kepada kita agar kita saling tolong menolong dan membantu satu sama lain, saling mengulurkan tangan. Dan kemudian saya akan lanjut ke ayat yang ketiga, yaitu wala yahuddu ala tu'amil miskin. Wa, dan la, tidak, yahuddu ala tu'amil miskin, memberi makan atas orang-orang yang miskin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga poin yang kedua dari siapa atau sebenarnya orang-orang yang mendustakan agama. Yang pertama yaitu menghardik anak yatim, dan kedua tidak memberi makan orang miskin. Kenapa toh kok kita tidak memberi makan orang miskin? Kita itu disebut sebagai orang yang mendustakan agama. Alasannya seperti dalam ayat yang sebelumnya tadi, yaitu sekali lagi saya tekankan bahwa agama Islam, sekali lagi agama Islam
mengajarkan kepada para pengikutnya untuk selalu menolong satu sama lain, menolong yang lemah. Kita sebagai yang berkecukupan harta seharusnya menolong kepada orang yang kekurangan harta, karena kasihan mereka tidak diberi kecukupan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus senantiasa menolong mereka semua. Dan kemudian saya akan lanjut ke ayat yang selanjutnya. Fawailul lil musallin. Fa, maka wailul, celakalah, lil musallin, orang-orang yang sholat. Kenapa toh kok orang yang sholat bisa disebut celaka? Kenapa toh kok orang yang sholat disebut celaka? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jawabannya pada ayat yang selanjutnya. Kita pasti bertanya-tanya, kenapa toh kok orang yang sholat itu disebut sebagai orang yang celaka? Kita belum tahu. Jangan memfikirkan atau mengambil langsung ayat ini langsung celaka orang yang sholat, jangan. Tetapi kita harus lihat ayat yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala memberi penjelasan kepada ayat yang selanjutnya, yaitu alladzina hum 'an salatihim sahun, orang-orang yang meninggalkan sholatnya. Nah ini hati-hati kita semua. Kita semua harus senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Karena apa? Karena amalan yang pertama inilah sholat. Amalan yang pertama ini yang akan dihisab di waktu hari kiamat nanti. Maka dari itu kita semuanya sebagai seseorang muslim sejatinya harus menjaga sholat 5 waktu. Karena ingat, Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam Quran surat yang lainnya, yaitu Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan kecuali untuk beribadah kepadaku. Ku maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita semua sebagai manusia hendaklah kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada teman-teman semuanya agar kita semua selalu menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai lupa. Ingat. Kemudian saya akan lanjut ke poin yang kedua, yaitu tentang orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka telah disebutkan. Yang pertama, orang yang lalai terhadap sholat. Dan kemudian yang kedua, apa kok? Yang kedua, marilah kita baca ayat yang selanjutnya, yaitu alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Nah ini hati-hati. Kita semua jangan sampai jatuh ke dalam dosa yang namanya riya ini. Hati-hati. Ketika kita telah mempunyai suatu kelebihan yang mungkin itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam dosa yang namanya riya. Karena sejatinya definisi dari riya ini adalah suatu perasaan yang timbul di dalam hati manusia, dan kemudian dia itu merasa bahwa dirinya paling hebat, dirinya paling tinggi, dirinya paling agung, sehingga dia meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Oh, saya ini paling bisa, saya ini paling hebat. Maka ketika timbul perasaan tersebut di dalam hati kita, hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang riya. Kemudian saya akan lanjut ke ayat yang terakhir, yaitu wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna. Seperti dalam judulnya tadi, yaitu al-ma'un, yaitu barang-barang yang berguna. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan barang-barang yang berguna. Dan di sini mungkin teman-teman semuanya sudah tahu apa toh barang yang berguna itu. Misalnya harta sendiri, harta. Kemudian banyak sekali barang-barang yang berguna. Maka apabila kita mempunyai barang tersebut dan kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kecukupan yang lebih, maka sekali lagi saya tekankan agar kita harus ingat kepada saudara-saudara kita yang di bawah. Kita harus saling membantu, berjabat tangan, menolong satu sama lain untuk memberikan harta kita kepada yang tidak mampu. Dan hanya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.
Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maha sempurna Allah. Dan mungkin apabila ada suatu ilmu yang bisa kita ambil, maka tolong saya meminta kepada teman-teman semuanya agar kita semua selalu mengamalkan daripada isi Quran surat Al-Maun ini. Salam santri, saya Alif Khairul Halim. Tetap semangat, manjada wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.